Ustadz, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak Ustadz, hari ini masuk semua atau ada yang izin sakit? Masuk semua? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Baik anak Ustadz, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita cek dulu kebersihan kelasnya. Silakan bagi anak Ustadz yang melihat sampah di sekitaran bangkunya, boleh diambil dan dibuang ke tong sampah. Silakan. Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti kita bersih. Ada Gip? Gibran ada tuh. Buang sampahnya Gip. Oke, silakan Gip. Nih, sana juga ada, Sarda. Ayo nak. Ayo, sudah? Terus pintunya ditutup lagi. Silakan anak duduk kembali. Ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Tahu nggak kenapa kita sebelum mengawali sesuatu pekerjaan harus diawali dengan doa terlebih dahulu? Agar pekerjaan kita dimudahkan. Benar. Fatir? Biar ilmu masuk ke otak. Biar ilmunya masuk dan menyerap ke dalam otak. Benar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan bernyanyi bersama. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Oke, siap? Silakan berdiri semuanya. Ayo. Tadi Ustaz perhatikan ada yang kurang fokus tuh kayaknya. Coba kita cek dengan tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Silakan buka bukunya. Silakan buka bukunya. Silakan buka bukunya halaman 74 dan 75. Ya, sebelum Ustaz menyampaikan materi, kita sama-sama membaca.
Ya. Silakan dibaca bukunya. Oke, Ustadz kasih waktu kurang lebih 2 menit untuk membaca dan menyimak halaman 74 dan 75. Sudah dibaca? Sudah ya? Oke. Baik anak Ustadz, hari ini kita akan kembali masuk ke pembelajaran pecahan. Ya, kalau kemarin kita belajar mengenai cara mengurutkan dan membandingkan pecahan, maka hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Ya, menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Baik anak Ustadz, perhatikan dulu. Sebelum Ustadz masuk ke materi pembelajaran, Ustadz akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang mana tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian pecahan dan membedakan antara pembilang dan penyebut. Yang kedua, peserta didik dapat menjumlahkan 2 atau lebih pecahan berpenyebut sama dengan benar, yaitu dengan cara menjumlahkan pembilangnya dan mempertahankan penyebutnya. Nah, ini dia. Penjumlahan berpenyebut sama. Perhatikan anak Ustaz. Jadi, penjumlahan berpenyebut sama ini adalah pecahan yang berpenyebut sama. Dapat dijumlahkan dengan cara menjumlahkan pembilang setiap pecahan, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi ingat, pecahan berpenyebut sama dapat dijumlahkan dengan caranya adalah menjumlahkan pembilang setiap pecahan dan sedangkan penyebutnya tetap. Kemarin kalau ada pecahan, pembilang itu letaknya di atas atau di bawah? Pembilang di atas. Kalau penyebut di bawah. Berarti yang kita jumlahkan itu cukup yang bagian atas. Sedangkan penyebut yang bagian bawah itu tetap. Penyebutnya tetap. Ya. Oke. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Bagaimana sih cara mengerjakan soal penjumlahan pecahan berpenyebut sama? Ini contohnya. Oke, perhatikan. Nah, ini dia. Contohnya. Lihat gambar yang ada di depan. Ada lingkaran, ada buah-buah lingkaran, yang mana lingkaran pertama itu di hasilnya ada 4 bagian. Lingkaran kedua yang di hasil ada 2 bagian. Berarti lingkaran pertama itu menandakan pecahan 4/6. Karena kenapa? Karena lingkarannya ini dibagi menjadi 6 bagian. Menjadi 6 bagian. Jadi karena yang di hasilnya ada 4, maka pecahannya adalah 4/6. Ditambah lingkaran yang kedua sama-sama dibagi 6 bagian, tapi yang di hasil cuma 2 bagian. Maka pecahannya adalah pecahan 2/6. Kita jumlahkan 4/6 ditambah 2/6 itu sama dengan 6/6. Yang kita jumlahkan cukup yang 4 sama 2 aja. 4 ditambah 2. Berapa 4 tambah 2? 6. Sedangkan penyebutnya yang 6 itu tetap sama. Dapatlah hasilnya 6/6. Ada pertanyaan? Paham? Oke. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nih, perhatikan. 1/5 ditambah 3/5 sama dengan berapa? 4/5. Kita buktikan. Benar ternyata ya. Jadi 1/5 ditambah 3/5 itu sama dengan 1 ditambah 3/5. 1 ditambah 3/5. Maka
contoh soal kedua. Yuk, perhatikan. 7 per 12 ditambah 4 per 12 itu sama dengan 7 ditambah 4 per 12 sama dengan berapa? 7 tambah 4 12. Pernya tetap ya, per berapa? 12. Per 12. Benar, Fatih. Berarti penjumlahan dari pecahan 7 per 12 ditambah 4 per 12 itu sama dengan 11 per 12. Ini baru 2 pecahan. Gimana kalau nanti ada lebih banyak atau lebih dari 2 pecahan? Contohnya kayak gini. Perhatikan. Tuh. Nah, ada 3 pecahan sekarang. Ada 9 per 20 ditambah 3 per 20 ditambah 5 per 20. Ada 3 buah pecahan. Kalau tadi cuma 2 pecahannya, sekarang ada 3. Lebih dari 2 sekarang pecahannya. Jadi bagaimana? Sama. Yang kita jumlahkan itu yang bagian mana, Nak? Pembilang. Benar, Gibran. Yang kita jumlahkan itu cukup yang pembilang. Penyebutnya gimana, Ustaz? Nggak usah. Penyebutnya nggak usah kita jumlahin, nggak usah kita apa-apain. Penyebutnya tetap. Berarti kalau penyebutnya 20, nanti hasil akhirnya penyebutnya tetap 20. Yang kita jumlahkan hanyalah pembilangnya yang bagian atasnya saja. Makanya di sini dibuat 9 ditambah 3 ditambah 5 per 20. Berapa? 9 tambah 3? 12. 12 tambah 5? 12. Maka kita dapati hasilnya 17 per 20. 17 per 20. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Soal ceritanya, ibu memotong sebuah kue menjadi 15 bagian sama besar. Berapa bagian? 15 bagian. 15 bagian sama besar. Ingat, ibu tadi katanya di sini memotong sebuah kue menjadi 15 bagian sama besar. Sebanyak 5 potong kue dimakan Abi. Sebanyak 5 potong kue dimakan Abi. Berapa potong kue makan Abi? 5 potong kue. Dan 3 potong kue dimakan adiknya. 3-nya lagi dimakan adiknya. Pertanyaannya, berapa bagian kue yang telah dimakan? Apa? Kita buktikan dulu. Nah, penyelesaiannya, perhatikan penyelesaiannya. Nah, tadi ibu memotong sebuah kue menjadi 15 bagian sama besar. Berarti 15 ini adalah menjadi patokan untuk membuat penyebutnya nanti. Berarti penyebut pecahannya ada berapa? 15. Sebanyak 5 potong kue dimakan Abi. Berarti Abi memakan kue sebanyak berapa pecahan? 5 per 15. Yang Abi makan itu hanya 5 per 15. Terus dan 3 potongnya lagi dimakan adiknya. Berarti adiknya Abi makan berapa potong? 3 per 15. Benar, Fatir. 3 per 15. Maka yang kita jumlahkan itulah dia pecahan 5 per 3 ditambah 5 per 15 ditambah 3 per 15. Berapa hasilnya? 5 tambah 3 berapa? 15-nya tetap ya. Ingat, kalau penjumlahan pecahan berpenyebut sama, penyebutnya tetap. Jadi 5 per 15 ditambah 3 per 15 itu sama dengan 8 per 15. Paham? Silakan kelompok 1
banyak. Ya, silakan berdiskusi. Jangan lupa nama kelompoknya, kelasnya diisi ya. Diisi. Yuk, kerjakan sama-sama. Oke. Boleh. Ingat, jangan terburu-buru mengerjakan soalnya. Soalnya dipahami dengan saksama, mengerjakannya diskusi. Tanya dulu sama teman-teman. Jangan asal menjawab. Apa jawabannya? Lihat ini. Waktunya tersisa 4 menit lagi. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah? Sudah, oke. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 gimana? Belum. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kita tunggu dulu kelompok 3 ya. Mereka masih mau menyelesaikan soalnya. Sudah? Kelompok 3, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kalau gitu konsentrasi. Belum kompak. Kelompok 1 masih bingung. Konsentrasi. Ayo kelompok 1 semuanya silakan maju ke depan. Oke. Kelompok 1, siapa yang mau membacakan hasilnya terlebih dahulu? Patir mau baca. Silakan Patir. Ayo Tir. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Sekali lagi nak. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Ya, terus 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 4/8. ya benar. 7/5 ditambah 2/5 sama dengan 9/5. Ya. 5/6 ditambah 1/6 sama dengan 6/6. Lanjut. 6/7 ditambah 2/7 sama dengan 8/7. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ayo Sardan, silakan. Penjelumbahan pecahan. Nomor 1. 1/3 tambah 1/3 sama dengan 2/3. Ya. Nomor 2. 4/9 tambah 3/9 sama dengan 7/9. Terus 3/10 tambah 2/10 sama dengan 5/10. lanjut. 2/4 tambah 1/4 sama dengan
4/4. Kami dari kelompok 3 akan membacakan soal diskusi kami. Mantap. Jawab Soal pertama. soal pertama. Ibu memiliki persediaan 1/4 kg gula pasir. Ibu membeli lagi 2/4 kg gula pasir. Berapa kilogram gula pasir yang dimiliki ibu sekarang? Sama dengan 1/4 ditambah 2/4. 1 tambah 2/4 sama dengan 3/4. Oke, lanjut. Sebuah gelas terisi air 2/8. Bagian Gibran menambahkan lagi air ke gelas tersebut sebanyak 5/8. Bagian berapa bagian banyak air di dalam gelas sekarang? 2/8 ditambah 5/8 sama dengan 7/8. Oke, lanjut. Ibu memotong sebuah kue menjadi 18 bagian sama besar. Sebanyak 7 potong kue dimakan Abi dan 5 kue akan adiknya. Berapa bagian kue yang telah dimakan? 7/18 ditambah 5/18 sama dengan 2/18. Ayah membeli sebidang tanah seluas 17/35. Bagian dari tanah tersebut akan dibangun rumah dan 8/35 bagian akan dijadikan kebun sayuran. Berapa bagian total luas tanah yang akan dibangun rumah dan kebun sayur? 17/35 ditambah 8/35 sama dengan 2/5 3/35. Anak Ustaz, hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Ada yang bisa bantu Ustaz menyimpulkan? Kesimpulan hari ini kita belajar pecahan bertambah. Kurang lebih seperti itu ya. Hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Ingat tadi apa? Pecahan berpenyebut sama itu adalah bagaimana cara menjumlahkan dua pecahan atau bahkan lebih yang berpenyebut sama. Yang kita jumlahkan apa yang jumlahkan? Pembilangnya saja dan penyebutnya tetap. Anak Ustaz, sebelumnya Ustaz mau tanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Semuanya senang? Alhamdulillah. Tadi Ustaz bertanya perasaannya. Kalian jawab senang. Sekarang Ustaz mau tanya juga. Kegiatan mana yang paling kalian sukai? Yang mana nak? Latihan soal. Kerjakan soal. Kelompok juga kerjakan soal. Kerjakan soal semua. Senang. Yang mana Gibran? Ustaz menjelaskan materi. Ustaz mau tanya juga, materi mana yang belum kalian pahami? Dari materi yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Ayo, materi mana? Hah? Semuanya sudah kalian pahami? Berarti kalau sudah paham, kalau seandainya nanti Ustaz kasih soal mengenai bagaimana cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, kalian sudah bisa mengerjakan, ya? Yakin? Yakin ya? Yakin ya? Oke? Baik anak Ustaz. Hari ini untuk soal dan tugas mandiri di rumah, silakan dicatat. Silakan kalian kerjakan halaman 76 soal nomor 1 dan soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Ya, itu untuk tugas di rumah. Jadi Ustaz
mau mengevaluasi dulu. Tadi kelompok 1 soalnya pengerjaan soalnya sudah bagus, sudah rapi, ya, sudah benar semua, sudah kompak. Kelompok 2 juga. Tadi Ustaz perhatikan diskusinya berjalan lancar. Soal-soal yang dikerjain bergantian, saling-saling bertukar pikiran, luar biasa. Tadi kelompok 3 bagus juga, walaupun tadi sedikit terlambat daripada kelompok yang lain, tapi karena soalnya memang kita lebih tinggi, karena ada kelompok 3 ini bagus, diskusi, baca soalnya dengan teliti. Tadi ada yang salah, boleh bertanya, tadi saya tak bertanya mereka, ada inisiatifnya, bagus, luar biasa, kompak juga. Tadi waktu menjelaskan ke depan bagus juga, ya, pakai salam, ya. Jadi untuk besok kelompok 1 dan kelompok 2, kalau nanti disuruh presentasi sebelum pas maju, kita biasakan mengucap salam. Pahim tuh? Sekarang Ustaz, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita sudah selesai semuanya, ya. Ustaz ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ustaz karena sudah menyimak dengan baik, memperhatikan Ustaz mengajar, ya. Perhatikan anak Ustaz. Untuk materi kita selanjutnya, besok kita akan masuk ke materi pembelajaran bagaimana mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Nah, kalau hari ini kan kita belajar penjumlahan. Besok kita akan masuk ke materi bagaimana cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Baiklah, nah Ustaz, kalau begitu Ustaz cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ustaz yang sudah belajar dengan tertib, dengan baik dan dengan semangat hari ini. Ustaz akhiri perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz cek dulu rapinya dulu. Ustaz cek dulu. Bukunya coba yang masih terbuka ditutup dulu. Oke. Boleh. Silakan berdoa ketua kelas. Lihat dulu teman-temannya udah bagus belum adabnya. Coba gimana adab berdoanya? Ulang lagi ketua kelas. Tuh. Ayo kita perhatikan dulu. Nanti ya ketua kelas Ustaz yang mereksi. Tangannya gimana? Ainanya. Oke, siap, boleh.